Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku di channel Arjuna Gosong. Kali ini karena males kelihatan muka, belum mandi. Jadi langsung aja ya, ngesut kolamnya. Oke, budidaya ikan lele tanpa probiotik. Hah? Aku kaget. Apaan sih? Oke teman-teman, bisa nggak sih pertanyaannya gitu loh. Biasanya itu banyak pelatihan ya, pelatihan tentang budidaya ikan lele pada tebar. Jadi tebarannya itu banyak. Ujung-ujungnya mereka itu nawarin produk ya, obat biar bisa gitu. Tapi itu udah beberapa tahun yang lalu. Saat ini udah enggak ini lagi teman-teman ya. Kok pelakunya yang budidaya pakai pada tebar itu udah jarang teman-teman ya, udah jarang. Biasanya suatu bisnis itu akan terus menerus apabila itu menguntungkan teman-teman. Tapi kalau tiba-tiba banyak yang berhenti, nah ini menjadi sebuah tanda tanya yang besar banget. Apakah itu hanya promosi probiotiknya doang gitu? Tapi karena dulu udah digembok-gembokan si probiotik itu bagus banget, ini itu ya teman-teman ya. Nah itu tuh kayak kita orang yang ecek-ecek gitu ya, yang pelihara ikan lelenya tuh padat, tebarnya itu sedikit. Jadi tebaran ikannya itu sedikit ya dibanding dengan luas kolamnya. Itu tuh kita jadi kayak terpengaruh bahwa probiotik itu penting banget untuk ikan. Aku yakin enggak. Kenapa gitu? Karena ini saya budidaya ikan lele enggak pakai probiotik. Meskipun saya juga bisa memperbanyak probiotiknya. Tapi untuk kali ini enggak. Saya cukup membasahi pelet ini menggunakan air kolam atau air cucian beras. Kenapa enggak setiap hari menggunakan air cucian beras? Karena air cucian beras ini lebih sering saya pakai menyirami tanaman buah teman-teman ya. Saya juga suka menanam tanaman ya, nyoba-nyoba gitu. Jadi teman-teman yang juga suka melakukan uji coba tentang tanaman, silahkan subscribe aja ya teman-teman ya. Itu makanya nggak setiap hari ya, karena air cucian berasnya juga saya gunakan nyuburin tanaman yang targetnya itu buah, bukan cuma daun. Kalau cuma targetnya daun, itu air kolam ikan lele udah cocok banget buat daun ya, misalnya kangkung, sawi, gitu-gituan lah pokoknya ya. Oke, ini ya teman-teman ya. saya saya udah biasa gini ya. Saya biasa dibully sama pemula budidaya ikan lele, dibully katanya probiotik itu sangat penting dan ini itu. Tapi teman-teman ya, percayalah, teori itu hanya di atas kertas. Jauh lebih hebat lagi kalau teman-teman sudah melakukan praktek sendiri. Jadi teman-teman bisa istilahnya tuh membandingkan sendiri ya, menggunakan probiotik ataupun enggak. Teman-teman bisa bandingin dengan catatan tebarnya sama, kolamnya maksudnya sama, ukurannya ya, pakannya sama, kena cahaya mataharinya sama, pokoknya serba sama. Nah teman-teman bisa ini sendiri nanti tahu gitu loh. Karena probiotik itu mahal teman-teman ya, kalau dibelikan pakan udah dapat. Sedangkan ini saya bibis menggunakan air kolam ikan lele itu sendiri. Itulah teman-teman ya. Ya teman-teman ya, sambil ngasih pakan ya. Alhamdulillah. Dari dulu kolam ikan lele saya itu masih sedikit teman-teman ya. Jadi saya belum kepikiran untuk mencari keuntungannya gitu loh. Saya masih lebih suka melakukan uji coba kayak gitu. Jadi
untuk beberapa subscriber saya itu menanyakan, kok kolamnya dikit udah jadi YouTuber gitu kan. Saya untuk saat ini belum fokus untuk mencari keuntungan. Itu sekali lagi temen ya. Jadi tanah sih ada ya, untuk dibikin kolam ada. Tapi saya masih ini takut kalau melebarkan usaha di bidang ikan lele. Apalagi pernah ini ya, di musim kayak gini tuh susah jualnya teman-teman gitu. Terus saya masih mencari-cari cara atau uji coba gimana sih supaya ikannya itu lebih, untungnya itu lebih banyak, lebih simpel perawatannya kayak gitu. Itu masih saya tekankan seperti itu, karena sekali lagi saya pelihara ikan lele ini masih kayak orang sekolah gitu loh teman-teman. Tapi sekolahnya langsung praktek. Dan itu setiap uji coba tuh saya catat ya, mana yang lebih baik nanti saya praktekin. Nah insya Allah sekitar 3 bulan lagi nih saya mau nambah kolam lagi teman-teman. Jadi saya nggak mau gerusa-gerusu bikin kolam yang banyak, ilmunya prakteknya belum dapet, tapi udah, karena banyak kan orang yang mentang-mentang punya uang banyak terus langsung bikin kolam tuh banyak banget luas, ternyata dia gagal teman-teman. Jadi prakteknya belum mumpuni, cuma membaca dari buku atau dari Facebook atau dari YouTube, tiba-tiba langsung kayak wih pokoknya ya ya gimana ya ngomongnya ya, kayak masih kemaruk gitu teman-teman ya gitu. Jadi kalau saya mending sedikit dulu dipahami ilmunya, penjualannya ini gimana gitu ya, karena kan penjualan di daerah masing-masing ini juga berbeda-beda kan teman-teman, nggak sama gitu loh. Karena teman saya juga ada yang jago banget pelihara ikan lele, tapi di daerahnya itu nggak laris banget, karena kan di dekat pantai teman-teman ya. Jadi saingan ikan laut itu banyak, dan ikan laut tuh murah-murah di sana gitu. Jadi meskipun jago, tapi kalau ini itu teman saya lo ya, kalau di Blitar sini alhamdulillah kan ya cukup jauh kan sama laut gitu loh. Ini kan Blitar bagian utara ya saya ya tengah lah, tengah gitu. Jadi ini agak jauh dari laut, jadi ikan air tawar tuh masih ya tergolong alhamdulillah laris lah gitu. Oke teman-teman, begitu saja. Terima kasih sudah menonton budidaya ikan lele tanpa menggunakan obat, tanpa menggunakan probiotik. Pokoknya benar-benar hanya air, bibit ikan lele, cahaya matahari, aliran udara di dalam udara yang lewat ini gampang, kemudian pakan, airnya untuk membibis pakan, bakul lele. Udah itu beres kalau saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.